Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Semarang ingin menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Agus Kristiono dari SD Negeri Karangduren 04. Saya Nona Mu'anifah dari SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Semarang. Saya Wahyu Mei Dayani dari SD Negeri Koripan 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Meda. Waalaikumsalam Bu Nana. Sore. Selamat sore juga. Sebelum penjelasan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Meda mengenai persiapan coaching yang akan penjelasan lakukan. Kan ada beberapa kompetensi inti yaitu tentang coaching. Masih ingatkah Bu Meda? Oh masih Bu. Yang pertama kan kompetensi coaching itu yang pertama hadis penuh atau present, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apa saja yang ingin penjelasan kembangkan dalam melakukan coaching tersebut? Dalam hal ini yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu, jadi tentang pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, dari pertanyaan berbobot itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin penjelasan observasi? Mengenai pertanyaan berbobot tadi untuk menggali Bu, menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Betul. Jadi dari pertanyaan berbobot itu sebenarnya bisa menggali informasi ya dari coaching. Terus apa indikator ketercapaian kompetensi yang dikembangkan? Ketika saya nanti indikatornya, ketika saya nanti sudah memberikan pertanyaan yang betul-betul, coach bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapinya Bu. Oke, jadi begitu ya Bu ya, indikator yang ingin dicapai dalam penjelasan nanti melaksanakan coaching. Ya, kalau begitu silahkan Bu untuk melakukan coaching. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Meda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Saya kesini bantu Pak Agus, tapi nggak apa-apa. Terlalu nyeting. Oh iya. Jadi Pak Agus kemarin tidak saya kelihatannya ada yang ingin diobrolkan seperti itu. Nah ini kan saya sudah membuat Pak Agus sudah waktunya sudah dengar. Dan apa sih sebenarnya yang ingin diobrolkan Pak Agus? Di sini kan saya sekarang mengajar kelas 4. Dan di kelas 4 itu kan awalnya dulu saya mengajar matematika di SMP itu kan Pak saya matematika. Dan sekarang kalau langsung terjun di SD itu kan mengajar matematika dari desa. Dan dalam pembelajaran itu saya bingung anak ini menemukan konsep kayak perkalian, konsep-konsep matematika itu sulit sekali untuk diserap oleh sistem. Ini Pak Agus kan belum pasti ya dulu SMP. Sekarang kelima SD. Terus untuk memulai atau menanamkan konsep dasar matematika kepada anak itu masih bingung seperti itu kan? Ya. Yang menjadi bingung Pak Agus apa? Kalau dulu kan ketika di SMP itu kan misalnya perkalian anaknya sudah bisa. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Oh gitu. Kalau SMP kan sudah teruskan ya Pak Agus berarti kan enak. Dari SD sudah diajari terus sudah teruskan. Sekarang masalahnya di SD untuk memulainya seperti itu berarti ini rencananya Pak Agus untuk memulainya itu sendiri dari mana? Rencana saya itu seperti ini. Nanti kalau anak ini kan ini kurikulum merdeka, kurikulum merdeka itu kan berarti nanti menyajikan
misalkan kayak konsep pertanian itu nanti anak-anak biar praktek langsung kemudian menemukan konsep pertanian. Oh, konsep pertanian itu hasilnya itu penjumlahan dan jumlah ulang mungkin hasilnya Jadi rencananya Pak Agus pembelajarannya dimulai dari konkret. Seperti pertanian itu kan penjumlahan yang berulang seperti itu. Okay. Nah, untuk menanamkan atau mencontohkan yang itu yang dilakukan Pak Agus untuk memancing anak-anak itu bagaimana? Biasanya nanti untuk rencana itu anak-anak saya suruh benar-benar ini saya jadi biji. Biji dari keberhasilan itu aku biasanya kan buat tempat sampah. Selain ujungnya tajam kan berbahaya itu biar dikumpulkan. Nanti biar dipotong-potong sampai 10 cm semua nanti digunakan sebagai alat perkaryaannya. Nanti misalkan 5 kali 5 dari 5 dijajah-jajah jadikan 5 seperti itu. Ide yang bagus ya Pak Agus memanfaatkan sampah juga biar tidak menumpuk seperti itu ya. Berarti itu anak-anak mesti akan senang karena mereka akan mengalami sendiri mungkin seperti itu. Nah setelah kaji anak-anak disuruh mengumpulkan biji, praktek menghitung menggunakan biji, rencana selanjutnya apa? Untuk rencana selanjutnya nanti saya setelah itu kan dalam pembelajaran itu akan saya keluarkan. Baru saya menjelaskan di akhir bahwa konsep perkaryaan itu misalkan 5 kali 5 itu hasilnya 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 5 kali. Kemudian hasilnya ini. Jadi anak-anak nanti begitu sendiri. Misalkan 3 kali 4, nah misalkan nanti 4-nya ada 3 kali, misalkan ada 4 hasilnya ada 12. Jadi mulainya dari awal lagi gitu. Kalau dari Pak Agus sendiri kekuatan yang dimiliki Pak Agus itu bernilai berapa kemampuan yang dimiliki? Kalau dari angka 0 sampai 10 dari sini kekuatannya saya ada mungkin 7. Kan 7 itu berarti dalam taraf yang belum begitu mendekati sempurna ya agak sedanglah seperti itu. Pak Agus sendiri mempunyai kiat-kiat untuk mendekati sempurna itu ya? Itu tentu pasti ada untuk hasilnya yang maksimal tapi itu ya 10 atau 12 kan bukan 9 saja. Kiat-kiatnya di situ saya akan berusaha membuat pembelajaran itu yang nyata membaca keluarga dulu sehingga anak itu peserta langsung dasar perkaryaan itu langsung menyadar perkaryaan itu ini. Nah kemudian nanti setelah pembelajaran dengan rencana saya itu kiat-kiat saya itu akan memotivasi siswa kemudian memberikan kebiasaan kayak macam itu sama 3 kali 5 sampai bisa bulan-bulan atau setengah bulan seperti itu cepat-cepat itu kan membiasakan anak agar berpikirnya perkaryaan itu hasilnya seperti ini kan. Betul. Jadi selain dari Pak Agus sendiri, Pak Agus memberdayakan anak-anak dengan cara memberikan pertanyaan yang mencolok tentang perkaryaan yang akan dikembangkan lagi. Kalau seperti itu dari segi anaknya sendiri Pak Agus, kira-kira ketika disuruh mengumpulkan biji, diajak untuk mencongak itu tanggapannya seperti apa? Untuk tanggapannya anak-anak di sini mereka lebih senang daripada kita sebagai guru langsung 5 kali 5 artinya 2 tambah 5 tambah 5 seperti itu karena nanti seperti itu di kelas nanti ngatur semua ada yang dibuat jalan itu apalagi kalau jenisnya anaknya sudah diajar seperti ini. Itu berarti menarik sekali ya. Mungkin saya sebagai gurunya juga, muridnya juga akan senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Kan tadi Pak Agus sudah mulai menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, rencananya itu mau dimulai apa? Untuk rencananya insya Allah nanti sekali. Soalnya nanti kalau tunggu materinya akan terkumpul lagi dengan materi. Ini untuk desainnya nanti akan diberikan pada saat ini. Mulainya nanti dari
bulan September. Kira-kira Pak Agus membutuhkan apa ya, peralatan lain atau narasumber lain untuk mengembangkan apa yang tadi disampaikan Pak Agus? Biasanya kalau narasumber atau sumber lainnya saya menggunakan YouTube. Di YouTube itulah fungsinya menghadirkan media yang sangat berbahaya atau yang jauh dan yang bisa dijangkau untuk bisa didekatkan dengan anak-anak itu. Misal kayak pertanyaan kalau kita buah apel 5 kali 5 nanti apa ya, murid dari mana? Murid bawa 5 itu nanti orang saya protes waktu itu. Yang bagus sekali ya, karena yang diambil Pak Agus selain menggunakan kedai yang ada di sekitar, Pak Agus bisa menggunakan yang lain. Ketika Pak Agus untuk memulai Senin Jepang itu tanggal 3, itu anak-anak kita spesial. Insya Allah spesial. Anak-anak selalu saya motivasi untuk selalu siap dalam belajar. Karena kalau tidak siap nanti akan tinggal terus. Mantap Pak Agus ya. Yang bagus dan yang dapat disimpulkan Pak Agus dari kata-kata tadi. Untuk yang dapat saya simpulkan itu dari masalah tadi itu anak-anak yang proses matematikanya kurang. Kalau dulu kan tinggal menemukan, maka tinggal meneruskan saja dengan harus sidik ya. Kalau ini kan harus bahan bakunya dari awal itu harus diolah beneran dia menjadi besok tidak ada kebenaran itu dengan menggunakan media yang menjual yang nyata baru kita diubah ke abstrak. Selain itu juga di sini saya harus menggunakan apabila itu gagal, saya menggunakan sumber lain seperti YouTube. Nah YouTube itu kan ada animasinya, ada menghadirkan yang tidak bisa dijawab menjadi dijawab, anak sudah lebih menarik seperti itu. Kemudian nanti di sini saya juga akan merangkul ahli-ahli IT seperti teman saya yang namanya Pak Arju itu kan ahli media, membuat media itu. Kemudian akan saya rangkul bagaimana cara membuat media sendiri. Kemudian nanti dari kegiatan anak itu akan saya YouTube video. Kemudian nanti akan saya upload di situ. Nanti anak-anak yang tidak bisa belajar di situ lebih luas. Jadi sangat cemerlang sekali, bisa menginspirasi yang lain. Terus apa itu tadi alternatifnya sudah ya, ketika anak-anak ketika bisa menggunakan OE, menggunakan YouTube dan mengajak teman untuk bekerja sama seperti itu. Semoga apa yang direncanakan Pak Agus berhasil, lancar, anak-anak juga senang seperti itu. Terima kasih Bu Media sudah menjadi teman curhat saya, teman apa ya, mengeluarkan atau mencari solusi dari permasalahan ini. Semoga nanti di jalan di kegiatan saya itu bisa berjalan dengan baik, berkah dengan Kan eksekusinya nanti tanggal 3 berarti minggu depan mungkin tidak ada progres dari Pak Agus telah belajar. Saya ceritanya ya Pak Agus siap media nanti bisa saya lihatkan media progresnya. Saya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. sama-sama. Bu Meda, Salam Bu. setelah penjelasan tadi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan serta catatan untuk penjenengan yang akan saya sampaikan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dengan inginkan? Gini Bu, pada waktu percakapan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alutsista, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, berdasarkan observasi tadi, yaitu ada
ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada pendengar. Yang pertama, Ibu tadi sudah menggunakan percakapan dengan menggunakan alur-alur, terus yang kedua sudah berjalan prosesnya dengan lancar. Terus yang selanjutnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Koji untuk mengidentifikasi masalah sehingga Koji tersebut dapat menemukan solusi dari dalam diri Koji tersebut. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya lebih memahami algoritma lagi. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi berkaitan dengan mendengar atribut sehingga nanti pada waktu percakapan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Ya, semoga observasi ini bisa bermanfaat ke depannya ya, Bu ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.